Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Sartika. Saya merupakan salah satu adik asuh Metiko yang berasal dari Kisaran, Sumatera Utara. Dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Strata 1 Sekolah Tinggi Agama Buddha Bodhidharma Medan semester 5. Baiklah saudara-saudari sekalian dan teman-teman sedama, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah sharing dhamma atau sebuah dhamma desana, yaitu tentang manfaat mendengarkan dhamma. Tentu bagi kita yang sudah sering melakukan atau mendengarkan sebuah dhamma desana, tentu tidak asing dengan judul ini. Mungkin bagi para pemula baru saja melakukan dan baru saja menerapkan ajaran Buddha, tentu ini adalah hal yang asing, bukan? Nah, untuk itu bagi para pemula boleh disimak video yang akan saya sampaikan. Baiklah saudara-saudari sekalian dan teman-teman sedharma, pada saat kita melakukan sharing dhamma atau sebuah dhamma desana yang akan disampaikan, nah, kegiatan ini akan berlangsung ketika kita sudah selesai melakukan puja bakti dan sudah selesai beribadah kepada Sang Tiratana, sudah memuja Sang Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kemudian kita akan baru mendengarkan Dhamma Desana yang akan disampaikan oleh para Bhikkhu Sangha kepada para umat upasaka dan upasika lainnya yang akan membawa kita menuju lebih baik. Nah, Sang Buddha juga menekankan betapa pentingnya mendengarkan dan membahas Dharma. Mendengarkan Dharma pada waktunya yang sesuai, itulah berkah utama. Dan ajaran yang indah pada awal, pertengahan, dan indah pada akhirnya yang akan menuntun kita menuju kesucian dan kebahagiaan sejati. Sang Buddha mengatakan bahwa setiap orang bisa mencapai tingkat kesucian rendah maupun tinggi. Bahkan pencapaian tingkat kesucian yang paling rendah bisa kita capai dengan mendengarkan dhamma khotbah-khotbah Sang Buddha secara sungguh-sungguh dan penuh perhatian seperti murid Sang Buddha waktu itu. Dan sekarang ini kita sangat beruntung, persis apa yang tertulis di dalam suta-suta. Nah, saudara-saudari sekalian, ada 3 pemahaman yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kegiatan mendengarkan dhamma atau disebut juga dhamma sawana. Kemudian yang kedua adalah kegiatan pembabaran dhamma, kita sebut dengan dhamma desana. Kemudian yang ketiga adalah orang yang membabarkan dhamma disebut dhamma katika atau dhamma desaka. Kemudian di dalam salah satu kitab suci, yaitu terdapat di Manggala Sutta, telah tertulis Kalena Dhamma Sawana Eta Manggala Utama. Artinya adalah mendengarkan dharma pada waktunya, pada di saat waktu yang tepat adalah berkah yang utama. Nah, saudara-saudari sekalian dan teman-teman sedharma, ada 5 manfaat mendengarkan dharma. Yang pertama adalah asutang sunati. Artinya di sini yang belum pernah kita dengarkan, di mana dhamma topiknya itu berbeda. Jadi setiap ada yang baru dibabarkan oleh para bhikkhu sangha atau para umat upasaka upasika, tentunya kita mendapatkan pemahaman yang baru. Kita mendapatkan menambah wawasan pengetahuan yang lebih luas. Kemudian yang kedua adalah Sutang Pariyodapati, artinya adalah memperjelas yang sudah didengar sebelumnya. Jadi jangan merasa angkuh ketika si pembicara atau si pengkhotbah mengatakan atau membicarakan topiknya yang sama. Kemudian kita merasa diri kita itu sudah pintar. Oleh sebab itu kita tidak boleh melakukannya. Kita harus menghargai si pembicara. Nah, kemudian yang ketiga adalah kankang witarati. Di sini artinya adalah menghilangkan rasa keraguan-raguan.
Mungkin kita yang baru saja mendengarkan Dharma akan timbul di dalam hati kita. Benar nggak sih apa yang dibilang oleh si pembicara atau orang yang memberikan Dhamma Desana? Mungkin akan ada timbul di hati kita seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menghilangkannya? Yaitu dengan cara mendengarkannya berulang-ulang. Kemudian kita bisa mendengarkannya lewat audio. Seperti sekarang, situasi sekarang, kita bisa melihat channel YouTube. Kita bisa melakukannya kegiatan tersebut berulang-ulang. Maka secara perlahan kita akan melenyapkan rasa keraguan-raguan itu. Yang keempat adalah diting ujung karoti, di mana adalah meluruskan pandangan benar, di mana suatu uraian Dharma pasti akan ada selalu diskomunikasi antara si pendengar dengan si pembicara. Pasti akan ada rasa kesalahpahaman tentang Dharma. Nah, hal ini harus kita teliti kembali. Apa yang telah dijabarkan oleh si pembicara, maka harus kita cross check kembali dengan pembicara satu dengan pembicara lainnya. Dengan ini, apa yang akan kita anut akan menjadi lurus pandangannya. Kemudian kita akan menjadi lebih paham dengan ajaran Sang Buddha. Kemudian yang kelima adalah Cita masa pasidati, artinya batin kita menjadi tenang, di mana tadinya hati kita merasa gelisah, takut, cemas, itu adalah hal yang sangat wajar. Nah, ketika kita mendengarkan Dhamma, hati kita akan menjadi senang, hati kita menjadi tenang, pikiran kita juga akan tenang. Kenapa? Karena dari ajaran itu kita bisa melihat lagi sisi buruk kita, sisi baik kita, dan kita akan menjadi lebih tenang ketika seseorang itu mendapatkan motivasi dari ajaran Sang Buddha. Nah, saudara-saudari sekalian dan teman-teman sedara, ada beberapa perumpamaan tentang mendengarkan Dharma. Yang pertama adalah diibaratkan seperti gelas yang bocor. Kenapa seperti gelas yang bocor? Karena ketika si pembicara memberikan informasi yang baru tentang kita, sehingga kita mendapatkan pemahaman, tetapi kita tidak menyimaknya, hanya mendengar kuping kiri kemudian masuk kuping kanan, tidak ada tersimpan di memori kita, maka itu akan sia-sia. Kemudian yang kedua adalah diibaratkan seperti gelas yang terbalik. Kenapa ya? Kok bisa ya gelasnya itu terbalik? Kok bisa? Nah, kita diibaratkan seperti itu. Ada orang yang mendengarkan Dharma tetapi tidak konsentrasi. Contohnya, pada saat seseorang menjalankan Dhamma Desana, memberikan sebuah sharing Dhamma di jam-jam tidur. Nah, kebanyakan pasti anak muda berpikir, kenapa ya? Kenapa mesti jam segini? Seharusnya kan jam segini saya bisa tidur, saya bisa makan, kemudian saya bisa melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Begitu. Itu diibaratkan seperti gelas yang terbalik. Kemudian yang ketiga adalah gelas bagus, kemudian posisinya juga bagus. Kenapa? Tetapi orang yang seperti ini sangatlah tidak bagus. Kenapa sifatnya tidak bagus? Karena orang yang mendengarkan Dharma hanya merasa dirinya tuh merasa sok pintar. Karena ketika apa yang disampaikan oleh seorang upasaka upasika atau kepada para bhikkhu sangga, merasa dirinya sudah pintar. Nah, untuk itu kita tidak boleh seperti itu. Kita harus belajar seperti padi, semakin lama semakin menunduk, dan kita harus merendah hati. Kemudian yang keempat adalah menuang air, seperti di airnya itu ada racun. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang yang mendengarkan Dharma melihat kejelekan oleh si pembicara yang menyampaikan sebuah sharing Dhamma, untuk itu ketika
ada orang yang menyampaikan Dhamma Desana, kita tidak boleh menjelekkan orang tersebut, karena kalau kita menjelekannya, kita akan mendapatkan sebuah karma buruk, karena dia sudah berusaha membagikan kita sebuah karma baik di mana kita bisa mendengarkan dharma. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir adalah mengkosongkan gelasnya. Kemudian kita bisa isinya perlahan-lahan sampai airnya itu penuh. Diibaratkan ketika seseorang yang memberikan sharing dharma, kita bisa belajar bagaimana menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini akan menjadi hal yang baik bagi batin kita maupun diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, saudara-saudari sekalian, dengan demikian, jika kita mau mendengarkan, kita mau belajar, terus kita mau membahas tentang Dhamma dengan sungguh-sungguh dan penuh perhatian, maka Dharma akan menyelamatkan kita. Begitu juga kita akan selamat oleh Dharma. Nah, saudara-saudari sekalian, kita bisa meninjau kembali, kita bisa melihat kembali, kita bisa mendengar kembali. Dalam riwayat hidup Buddha Gautama, ada beberapa muridnya yang hanya mendengarkan Dhamma, dia bisa mencapai tingkat kesucian, baik itu di rendah maupun tinggi. Contohnya Bante Kondana atau Biku Kondana, di mana dia berhasil mendengarkan dan menjelaskan khotbah Sang Buddha yang pertama, yaitu Dhammasaka Pawatana Sutta. Kemudian Upatissa yang dibesarkan dan diganti namanya menjadi Sariputta. Dia telah mencapai kesucian Sotapanna karena mendengarkan Dharma dari Yang Mulia Asaji. Kemudian Yang Mulia Bahia, dia telah mencapai kesucian Arahat karena mendengarkan khotbah dari Sang Buddha. Nah, saudara-saudari sekalian, sebagai kesimpulan yang akan saya berikan adalah dengan mendengarkan Dharma, kita sudah mendapatkan karma baik, kita sudah mendapatkan kebajikan, di mana ada 5 manfaat mendengarkan Dharma bagi kehidupan kita. Dan kita bisa juga meniru ajaran murid Sang Buddha yang telah mencapai kesucian, baik Sotapanna, Arahat maupun Sakadagami dan lainnya. Kita harus meniru contoh ajaran muridnya yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Untuk itu, marilah sama-sama kita mendengarkan khotbah Sang Buddha. Seperti situasi sekarang, kita tidak dapat ke wihara. Untuk itu kita bisa mendengarkannya di rumah. Kita bisa mengkosongkan hati dan pikiran kita. Kita fokus kepada untuk sharing Dharma atau sebuah Dhamma Desana yang akan disampaikan oleh Biku Sangga maupun para umat upasaka dan upasika. Untuk itu, marilah sama-sama kita sebarkan ajaran Sang Buddha agar orang yang lebih banyak mendengarkan juga lebih bahagia, akan mendapatkan sama-sama manfaat yang akan kita rasakan. Nah, saudara-saudari sekalian, sebagai kesimpulan yang akan saya berikan adalah dengan mendengarkan Dharma, kita sudah mendapatkan karma baik, kita sudah mendapatkan kebajikan, di mana ada 5 manfaat mendengarkan Dharma bagi kehidupan kita. Dan kita bisa juga meniru ajaran murid Sang Buddha yang telah mencapai kesucian, baik Sotapanna, Arahat maupun Sakadagami dan lainnya. Kita harus meniru contoh ajaran muridnya yang telah diajarkan oleh Sang Buddha. Untuk itu, marilah sama-sama kita mendengarkan khotbah Sang Buddha. Seperti situasi sekarang, kita tidak dapat ke wihara. Untuk itu kita bisa mendengarkannya di rumah. Kita bisa mengkosongkan hati dan pikiran kita. Kita fokus kepada untuk sharing Dharma atau sebuah Dhamma Desana yang akan disampaikan oleh Biku Sangga maupun para umat upasaka dan upasika. Untuk itu, marilah sama-sama kita sebarkan ajaran Sang Buddha agar orang yang lebih banyak mendengarkan juga lebih bahagia, akan mendapatkan sama-sama manfaat yang akan kita rasakan.
burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Namo Sang Hyang